Aku Haifa. Selamat datang di podcast Haifa. Anggap aja podcast ini rumah, dengan pintu yang selalu terbuka buat kamu dengar cerita dari Haifa yang temani kamu lewat kata. Kamu jangan ragu bertamu, tapi sebelum itu, klik lonceng dulu. Apa kabar? Kalau aku, kabarku baik. Saking baiknya, aku buat episode perdana yang semoga bukan satu-satunya. Episode yang karena sekian alasan, aku ingin memulai perjalanan podcastku dengan episode ini. Buat aku, berhasil menayangkan ini artinya aku berhasil damai sama diri sendiri. Karena sebelum sampai di telinga kalian, cerita ini lebih dulu ada di buku diary untuk aku pendam dan simpan. Tapi sekarang, aku udah berani cerita. So, selamat mendengarkan ya. Kita mulai. 2 pekan yang lalu, aku menemukan bahwa aku tak lagi semangat melakukan apa yang biasa dengan suka aku kerjakan. Di titik itu, aku ngerasa gak tahu kenapa, semua masalah datangnya bareng-bareng dan tiba-tiba. Mulai dari aku yang gak percaya diri dengan kemampuan menghadapi ujian sekolah, dilanjut dengan aku yang overwork belajar abis-abisan semata biar dapat hasil yang maksimal, ditambah side job yang gak bisa aku tinggal, dan selang waktu sekian hari, aku dapat kabar kalau aku gagal masuk perguruan tinggi. Mungkin buat sebagian orang, itu semua gampang buat digak papain. Tapi buat aku, prosesnya gak segampang itu. Menghadapi dengan tegar kalau aku gagal masuk perguruan tinggi, sama kayak mendapati hasil gak sebaik yang dikira, padahal yang aku beri adalah sebaik-baik yang dibisa. Detik itu, kalau boleh bilang sama masalah, aku ingin bilang, "Hey, kenapa datangnya bareng-bareng? Gak bisa giliran. Biar aku selesaikan dulu satu, isi tenaga, dan hadapi yang baru." Gitu. Ya, kalaupun ada yang bilang masalah dan kompleksitasnya bikin kita naik level, rasa-rasanya aku belum siap naik level dengan cara itu, ditambah keporak-porandaannya planning aku. Timeline yang selama ini aku buat ternyata berbeda sama apa yang Allah mau. Kalau nggak ingat ke sana, mungkin dengan lancang bisa aja aku mengutuki takdir. Tapi alhamdulillah, gak hanya orang-orang baik, aku dikelilingi orang-orang yang membuat baik. Di antara mereka, ada yang dengan sengaja mengirim pesan semangat, diam-diam mengirim doa, ada yang membiarkanku lebih dulu mengambil jeda. Makasih ya, aku bersyukur dengan ketiganya. Singkat cerita, aku berteman dengan jeda. Aku coba menemukan sebenarnya diriku ada di mana dan akan berjalan seperti apa. Bersama jeda, aku mengingat apa yang pernah aku dengar dan bilang, sesuatu yang pernah aku baca dan tulis. Sampai-sampai perenungan itu mengantarkan jawaban. Mau dengar? Begini, kadang kita bingung dan takut secara tak sadar karena dinding besar yang dibangun orang lain. Oleh mereka yang kelihatannya lebih bahagia, lebih beruntung, lebih kaya, lebih pintar, dan kelebihan yang lainnya. Kita kalut menentukan indikator kegagalan dan keberhasilan hidup. Seolah kita gagal kalau nggak sama kayak mereka. Padahal, dengan kita yang mengikuti alur orang lain, kita hanya akan tersesat dengan hal yang bukan diri kita. Ujung-ujungnya, kegagalan itu kita buat-buat. Karena setelah dilihat-lihat, boleh jadi itu nggak gagal-gagal banget. Hanya memang jalannya jadi lebih berkelok. Tapi nggak apa-apa. Bukannya jalan yang lebih berkelok yang bikin langkah kita jadi lebih lambat, justru nggak sedikit menyuguhkan lebih banyak pemandangan, bukan? Atau, kalaupun itu kegagalan,
Mungkin kejadian itu bikin kita ngerti pentingnya menoleransi diri dari kegagalan yang dialami. Sampai kita nggak takut lagi sama dinding besar yang dibangun orang lain. Karena ternyata tugas kita nggak harus bangun sesuatu yang lebih besar, lebih megah, lebih wah, nggak harus sama. Cukup bangun sesuatu yang baik buat kita hari ini dan hari-hari yang lebih lama lagi. Finalnya, kita berani berbisik pada diri sendiri. Kegagalan ini memang menyakitkan, tapi boleh jadi ini baik bagiku. Allah ingin aku berjuang lebih giat lagi, memperbaiki niat, menyusun ulang strategi, semata agar aku bisa melesat lebih baik lagi. Di mataku sekilas ini buruk, tapi pada bagian yang tak terindra, mungkin cara kerjanya seperti ketapel, ditarik dulu ke belakang untuk terbang agar lebih tepat dan akurat. Guru aku pernah bilang, tidak ada seseorang pun ditimpa ujian, melainkan ia akan dapati orang yang lebih berat ujiannya. Aku paham betul, gagal sendirian sama sekali tidak mengenakan. Jadi, untuk kawan-kawan atau Haifa di masa depan yang alami kisah serupa, paling tidak kita pernah ada di titik yang sama. Kamu nggak sendiri. Semoga episode ini mampu mengobati dan jadi booster buat kamu semangat lagi. Makasih ya, udah berkenan mampir di rumahku. Aku tunggu kamu di episode kedua dengan sajian cerita yang lainnya. Sampai jumpa!